Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Octaviano dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2104 030003 semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan mereview 3 materi yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi saya akan mereview materi mengenai dasar-dasar komunikasi pemasaran, dasar-dasar pemasaran, dan juga internet marketing. Nah, materi pertama, komunikasi pemasaran adalah suatu konsep yang merujuk kepada serangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi dengan target pasar atau audiensnya dengan tujuan untuk mempromosikan produk, layanan, merek, atau pesan tertentu. Nah, komunikasi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku konsumen atau pemangku kepentingan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan penjualan, menciptakan kesadaran merek, membangun loyalitas pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis lainnya. Nah, komunikasi pemasaran ini melibatkan berbagai saluran dan media seperti iklan, promosi, penjualan, pemasaran langsung, publisitas, pemasaran digital, pemeran dagang, dan lain sebagainya. Selain itu, komunikasi pemasaran juga mencakup penyusunan pesan, penentuan target audiens, pengembangan strategi komunikasi, serta pengukuran dan evaluasi efektivitas kampanye. Nah, komunikasi pemasaran adalah alat penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempengaruhi keputusan pembelian dan menciptakan hubungan yang positif dengan pasar. Adapun dasar-dasar komunikasi itu, yang pertama, pengirim pesan atau sender. Jadi pengirim pesan ini adalah individu atau entitas yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan. Jadi pengirim ini harus memiliki niat dan tujuan komunikasi yang jelas. Kemudian yang kedua, pesan atau message. Jadi pesan ini adalah informasi, ide, atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Nah, pesan ini harus dirumuskan dengan jelas, ringkas, dan relevan agar dapat dipahami oleh penerima. Kemudian yang ketiga, penerima. Jadi penerima ini adalah individu atau entitas yang menerima pesan yang dikirim oleh pengirim. Nah, penerima ini harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menafsirkan pesan yang diterima. Kemudian yang keempat, saluran komunikasi atau channel. Jadi medium atau cara yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima ini bisa berupa komunikasi lisan, tulisan, visual, elektronik, atau bahkan nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Kemudian yang kelima, umpan balik atau feedback. Jadi tanggapan atau respon yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan ini sangat penting karena membantu pengirim memahami sejauh mana pesan mereka telah dipahami dan apakah pesan tersebut efektif. Kemudian yang keenam, konteks komunikasi itu merujuk pada latar belakang, situasi, atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Jadi konteks ini dapat mempengaruhi bagaimana pesan dipahami dan diterima. Kemudian yang ketujuh, noise atau gangguan. Jadi segala hal yang dapat mengganggu proses komunikasi ini bisa berupa gangguan fisik seperti suara bising atau gangguan psikologis seperti prasangka atau ketidakpahaman. Lalu ada tujuan komunikasi. Jadi setiap komunikasi itu memiliki tujuan tertentu seperti menyampaikan informasi, mempengaruhi pendapat, memotivasi tindakan, atau membangun hubungan. Nah, pengirim ini harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan mereka. Lalu kita masuk pada materi kedua di mana akan membahas mengenai dasar-dasar pemasaran. Jadi dalam pemasaran ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi ini adalah proses membagi sebuah komunitas konsumen menjadi sekelompok orang yang memiliki kesamaan kebutuhan atau keinginan terhadap sebuah produk. Jadi pada dasarnya pasar ini atau
kelompok konsumen itu adalah bersifat heterogen, sehingga diperlukan pengelompokan pasar agar produk yang dipasarkan ini dapat diterima dengan baik oleh pasar atau konsumen. Nah, adapun manfaat dari segmentasi itu sendiri, di mana menyediakan produk yang lebih baik dengan segmentasi. Jadi perusahaan ini lebih awal telah mengetahui konsumen yang akan dituju, sehingga produk yang ditawarkan itu berpotensi diterima oleh konsumen. Kemudian yang kedua, targeting. Jadi targeting ini adalah penentuan pasar sasaran dengan memilih target pasar secara tepat. Jadi tujuannya itu adalah menghindari persaingan pada segmentasi yang terlalu besar. Contohnya itu seperti pendirian usaha supermarket skala kecil pada kompleks perumahan. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menghindari persaingan dengan perusahaan yang lebih besar pada segmen yang besar. Kemudian yang ketiga, positioning. Jadi positioning ini adalah cara perusahaan menempatkan posisi produk agar dapat diterima oleh pasar. Jadi cara yang harus dilakukan perusahaan dalam menempatkan suatu produk itu melalui penciptaan ciri tertentu atau unggul dibanding kompetitornya. Jadi dalam strategi positioning ini, persepsi konsumen terhadap produk merupakan tujuan atau subjek utama. Nah, keberadaan aspek-aspek dalam positioning ini dapat menentukan bagaimana suatu produk itu benar-benar dapat diterima dalam persepsi konsumen. Adapun tujuannya yaitu produk memiliki brand yang tepat sehingga disukai konsumen. Nah, produk ini memiliki tempat di pasaran dan terlihat berbeda, terpisah dengan brand kompetitornya. Kemudian memberikan informasi kepada pasar agar produk dapat terlihat unik atau berbeda agar produk itu mampu mencapai target yang diinginkan, yaitu target secara spesifik maupun pemenuhan kebutuhan konsumen hingga menciptakan keyakinan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, di mana internet marketing ini adalah salah satu jenis strategi pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan internet melalui berbagai media atau platform berbasis online. Contohnya itu seperti platform yang sering dipakai adalah website, email, blog, mesin pencari, dan media sosial. Nah, selain itu, internet marketing juga dapat dikatakan sebagai online marketing, di mana segala proses pemasaran itu dilakukan secara online dengan bantuan teknologi digital yang ada. Nah, ada banyak macam internet marketing seperti marketing dalam media sosial seperti Facebook, Shopee, TikTok, Google, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi adapun tujuan umum dari internet marketing itu sendiri, di mana meningkatkan visibilitas dan keterlibatan. Nah, internet marketing ini dapat membantu meningkatkan visibilitas merek atau produk yang ditawarkan di dunia online. Nah, dengan menggunakan berbagai saluran seperti mesin pencari, media sosial, dan situs web itu, bisnis dapat mencapai lebih banyak audiens dan meningkatkan keterlibatan dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, meningkatkan lalu lintas situs web. Nah, salah satu tujuan utama internet marketing ini adalah meningkatkan jumlah lalu lintas yang mengunjungi situs web perusahaan. Jadi semakin banyak pengunjung, semakin besar pula potensi konversi menjadi pelanggan atau klien. Kemudian yang ketiga, konversi dan penjualan. Jadi internet marketing ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat konversi dari prospek menjadi pelanggan. Nah, ini bisa mencakup peningkatan penjualan langsung melalui situs web atau platform e-commerce. Nah, atau mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan tertentu seperti mengisi formulir atau mendaftar. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan. Jadi internet marketing ini memungkinkan bisnis untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan melalui media sosial, email, atau platform komunikasi lainnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk membangun hubungan yang kuat dan mempertahankan pelanggan setia. Kemudian yang kelima, analisis dan pengukuran kinerja.
Nah, internet marketing menyediakan berbagai alat analisis yang memungkinkan bisnis untuk mengukur kinerja kampanye mereka. Nah, melalui data dan metrik bisnis dapat memahami efektivitas strategi mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil. Kemudian yang keenam itu meningkatkan kesadaran merek. Jadi kesadaran merek adalah tujuan penting dari internet marketing dengan membuat konten yang menarik dan relevan. Jadi bisnis dapat membangun citra merek yang positif di mata audiens online. Kemudian ada beberapa strategi internet marketing untuk bisnis itu, diantaranya membuat sebuah website, meningkatkan traffic dengan bantuan SEO, menerapkan email marketing, optimasi pada sosial media marketing, membuat blog, memanfaatkan Google Businessku, kemudian melakukan affiliate marketing. Lalu ada manfaat internet marketing itu sendiri, di mana yang pertama tidak memerlukan modal yang besar. Jadi kita tidak memerlukan modal yang besar untuk mengembangkan bisnis kita melalui internet. Jadi hanya memerlukan strategi yang tepat serta melakukan riset mengenai kompetitor dari produk kita. Kemudian yang kedua, jangkauan customer yang lebih cepat dan lebih luas dengan bantuan media internet dapat meningkatkan cakupan atau skop customer secara luas sehingga relasi yang diperoleh tidak hanya dalam ruang lingkup daerah atau nasional, akan tetapi juga masuk pada cakupan masyarakat global. Kemudian yang ketiga, proses optimasi dan performa yang dapat diukur apabila menggunakan metode bisnis konvensional. Proses evaluasi dan monitoring bisnis ini akan sedikit sulit jika dibandingkan dengan melakukan proses optimasi menggunakan metode online marketing. Nah, dari sisi efektivitas dan efisiensi, pemasaran ini melalui internet dapat memberikan keuntungan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang keempat, aktivitas pemasaran menjadi lebih mudah. Nah, pemasaran menjadi lebih mudah dan cepat, tidak ada batasan tempat dan waktu untuk melakukan proses bisnis jika menggunakan pemasaran menggunakan bantuan internet. Kemudian sebagian besar pengguna internet juga itu banyak menghabiskan waktu dalam media sosial, forum, dan blog yang dapat memberikan keuntungan bisnis bagi kita dalam hal melakukan promosi produk. Mungkin itu saja video yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.